gimana ini penampakannya? Udah kayak jalan kepiting. Gitu. Suasananya masih rimbun, asri dan lain-lain. Kita hari ini ada di Batu Sangkar. Kayak dato nih. Jadi kalau tahu yang dato maringgi gini juga. Kira-kira ikut banget pakai suntik udah nggak tengah. Sampai mereng-mereng ya. Hai guys, ketemu lagi sama kita Kumaing 3G. Tebak gua lagi di mana? Ayo. Suasananya masih rimbun, asri dan lain-lain. Kita hari ini ada di Batu Sangkar alias Pagaruyung. Masih Batu Sangkar kan ya? Iya. Batu Sangkar. Batu Sangkar. Ada kampungnya ini gua sih bro gue. Bro gue. Pagaruyung. Halo bro. Halo bro. Jadi hari ini gue bakalan nge-review Istana Bakso ya. Bakso Pagaruyung. Bakso Pagaruyung. Harus yuang. Yuang. Yuang, Bu Yuang. Jadi hari ini kita coba akan review bagaimana gue bakalan ngasih share juga mengenai tempatnya. Terus kalau bisa ada nanti informasinya dan narasumbernya kita mungkin bisa tanya-tanya juga ya kan. Jadi memperkaya informasi lah ya mengenai budaya. Iya benar. Nah, Ya, karena cuy hari ini tuh bulan-bulan ini tuh udah masuk ke berber nih. iya. Jadi kalau berber itu biasanya Iya harus sediain ember. Mau hujan kan? hujan ya kan. Jadi activity outdoor kita mungkin agak tersendat ya. Kita ngelihat kita ngelihat dulu cuaca gitu kan dikarenakan kalau musim hujan kayak gini tuh kan unpredictable ya, maksudnya tuh nggak bisa diprediksi gitu kan, apalagi kita sering ngadornya kan keluar gitu kan, jadi kita memang agak tersendat untuk kali ini, tapi kita juga nggak bakalan stop untuk kita nge-share video-video yang paling nggak bisa menginformasikan tempat traveling atau tempat wisata yang berkenaan dengan yang edukasi dan budaya. Gitu ya kan. Kenapa sih kita katanya cuy ada yang nanya nih sama gue, kenapa sih nggak ke tempat wisata gitu yang bisa buat selfie gitu loh. Jadi ya mungkin kita beda judul ya. Beda konteks. Beda konsepnya ya. Dalam artian tuh kita nggak apa-apa. Nanti mungkin kita bisa share ya. Nggak selalu kita mesti ke outdoor, kita nggak harus adventure terus gitu ya kan. Tapi kita juga bakalan share juga beberapa tempat yang mungkin nice buat dikunjungi gitu ya kan. So hari ini mungkin gitu aja cuy ya. Kita bakalan jalan dulu ke arah Istana Pagaruyungnya, Pagaruyung. Gue susah ngomong ya, Pagaruyung. Nanti kita bakalan review pas kita sudah ada di tempat. Oke, don't miss it dan jangan lupa keep watching and happy watching juga di channel kita Kumaing 3G. It's your choice.
Oke guys, nah beginilah penampakan dari Istana Basa Pagaruyung. Jadi ini tuh tempatnya yang banyak sejarahnya sih. Nanti kita tanya-tanya di dalam. Tapi keren banget ya. Kalau misalkan masih ada peninggalan budaya dan cagar budaya yang bagus, yang masih bisa dilestarikan. Oke, mari kita. Ini namanya apa? Kalau di istana ya, istana ya. Jadi kita bakalan review di dalam, oke? So keep watching. Oke guys, jadi hari ini kita udah ada di dalam Istana Basa Pagaruyung. Kebetulan kita sudah ketemu sama narasumbernya. Mbak siapa? Kalau di sini Uni ya bilangnya. Uni Reni gitu. Jadi Uni Reni juga bakalan bantu kita buat ngejelasin ya soal apa namanya? Sejarahnya, soal budayanya gitu ya kan. So tetap stay tune and ikutin kita. Cus. Ini beberapa peninggalan dari kerajaan Pagaruyung. Itu yang ini adalah benda-benda pusaka yang sudah direplika. Udah direplika ya. Nah, kita mulai dari sejarahnya. Bangunan Istana Basa Pagaruyung ini udah nggak asli lagi. Ini udah bangunan replika kedua. Udah kedua ya, replika kedua ya. Kedua. Bangunan aslinya itu dibangun abad ke-13, tepatnya tahun 1347. Wih, jauh banget. Pasti berupa embrio. 1347 lokasinya nggak di sini. Lokasinya di bukit di belakang istana ini ada bukit. Itu namanya Bukit Batu Patah. Jadi di situ lokasi asli. Oh, yang ada tulisan bawah. Iya, ya di atasnya lagi bang. Di atasnya lagi. Nah, di balik sana, situ awalnya. Iya, di situlah pertamanya Istana Basa Pagaruyung dibangun. Tapi bangunan tersebut sudah terbakar pada tahun 1804. Masa Perang Padri. Oh iya, Perang Padri ya. Perang Padri kalau di Minangkabau ya, Iya, betul. Tuanku Imam Bonjol. Kemudian baru dipindahkan ke sini tahun 1976. 1976 berarti masih masih tepat Udah kemerdekaan. kemerdekaan lah ya. Kemerdekaan Berarti 1976. yang sebelumnya setelah terbakar itu Nggak ada lagi istana. nggak ada, Karena habis memang gitu. iya, karena kerajaan pun udah habis kan, karena udah ada vakum buat kemerdekaan. Iya, betul. Tapi yang rumah raja tetap ada, hanya berbentuk rumah, tidak berbentuk istana. Oke. Nah, baru 1976 dipindahkan ke sini atau lebih tepatnya dibangun kembali. Di sini lokasinya 40 meter lebih ke depan. Tapi sayangnya bangunan 1976 itu juga terbakar pada Oh iya, tahun saya pernah dengar. 2007. Saya pernah dengar itu ya. Istana itu, nah itu kalau waktu itu banyak peninggalan sejarah yang masih asli dari bangunan-bangunan lama. Jadi Tapi yang sayangnya terbakar 2007. Nah inilah sisanya. jadinya sisanya yang replikanya aja ya. Berarti Iya, sekarang kita berlakukan juga ya. Cuma 15% yang bisa selamat. 15% dari kebakaran tuh semua ya. kebakaran. Bangunan semuanya habis 100%, termasuk rangkaian yang di depan. Itu Termasuk rangkaiannya. Jadi rangkaiannya juga udah diperbaiki. itu kenapa? Disambar petir. Aduh. Jadi kan kita Masih apakah belum kan pakai ada ini gonjong kali ya? Kalau dalam konstruksinya udah pakai Penangkal petir, tapi tetap aja yang namanya atapnya hijau, Iya, jadi betul. mudah terbakar. Iya betul. Hanya dalam waktu 3 jam 100%. Karena ini bahannya juga kayu ya. Iya, dan semua. bangunannya udah lama, dan Iya, jadi betul. mudah terbakar. Iya, udah kering semua. Berarti ini Iya, benar. ini adalah replika yang kedua guys. Iya. Gitu karena memang kedua-duanya itu kan terbakar. Satu perang. Perang Padri, yang kedua lagi yang satu lagi adalah karena tersambar musibah ya kan. Nah, ini ada apa nih? Ini beberapa alat-alat yang biasa digunakan di upacara adat. Ada kalau ini tempat sirih. Oh, tempat meramu sirih. Kalau ini carano namanya, tempat meletakkan sirih tersebut. Oh, yang orang bawa nari biasa itu ya, iya Kak? benar. Carano. Kemudian yang di belakang itu namanya dulamba kaki yang besar. Itu tempat makanan. Kalau ada acara adat itu buat yang suka makan bajamba. antar-antaran ya? Iya, makan Oke. bajamba biasa dia. Kalau ini yang dua itu sama namanya tembolo. Fungsinya adalah untuk menampung air ludah. Buat yang nyiris. Oh, nyiri. Iya. Pas Oke. di- Tampung kayak begitu langsung. ya, benar. Oke. Jadi itu fungsi. Ini bahannya dari semuanya tembaga ya? Iya. Oke, tembaga. Nah, dan ini udah replika. Ada replika ya? Ada replika. Oh, kalau dulu ada yang aslinya? Ada masih Ada ya? banyak carano-carano zaman-zaman lama itu masih banyak logam-logam pertama masih banyak, tapi sekarang udah gak ada lagi. Karena udah
bakar dia. Iya. Tapi Benar. paling tidak kita kan punya sejarah ya. Iya, punya catatannya. Walaupun istilah sekarang replikanya tinggal replika, tapi kita masih menang di sejarahnya ya kan. Masih ada lah. Jadi kita lanjut sebelah. Oke, kita lanjut lagi. Ini ya? Ini masih sama Masih kayak sama ya, tadi, cuma iya. beda-beda fungsi aja ya. Beda fungsi Ada aja. teko, kayak apa namanya cerek gitu. ya. Cerek. Ini apa namanya? Candu buat isap Oh ini buat kayak sisa, cangklong Ah ya, kalau ada cangklong ya. kan. Cangklong. Buat duduk ya? Buat merokok. Iya, ini hanya 15% yang selamat dan kita perbaharui, kita konsumsi ulang, kita bentuk lagi sesuai dengan catatannya masing-masing. Kalau ini ada ini apa? Pedang. Aksesoris ya, Aksesoris ya. Yang raja Aksesoris pakai. yang raja pakai. Yang raja pakai ya. Mulai dari bisa alat dideketin, mahkotanya, bisa di. ikat pinggangnya. Udah ini ya, Tulisnya maksudnya dalam artian udah kayak yang apa namanya itu modern ya. Iya. Desainnya ya. Iya. Tapi emang udah seperti ini dari dulu. Iya, maksudnya dalam artian tuh berarti kayak zaman dulu udah apa juga gitu. Fashionable. Fashionable. Nah, ini senjata ya. Iya, senjatanya model-model seperti ini kira-kira. Kalau apa namanya? Pada Minangkabau ini apa sih Bu? Ini ya. Keris tetap Keris Keris ya. di Sunda. Keris Di juga. sini tempat keris juga tapi namanya aja yang beda. beda. Nah, di sini namanya kari. Kari ya. Nah, kari. Kalau Itu di dia. Sunda ini kalau di Sunda itu kari itu kita masak nasi. Oh, kari. Nah, bukan. Masak nasi yang mau kita kukus tuh kan suka diapain dulu tuh. Oh, jadi itu dikari namanya. Oh. Beda. Ini kari itu pedangnya. Oke. Itu dia, kari. Nah, ini kari ya. Keris. Keris ya. Semua replika. Ini guys, senjata senjatanya Tradisional dari tradisionalnya dari Minangkabau ya. Kari. Kari. Biasanya kari itu diberikan kepada datuk yang diangkat. Jadi kalau ada datuk diangkat nanti dikasih ke datuk. Gitu. Nah, kalau pengangkatan datuk ini tuh berdasarkan apa ya? Suku. Berdasarkan suku ya. Karena turunannya satu suku kan ada satu pemimpin datuk. Iya, Nah, benar. datuk Syaratnya itu untuk jadi dipilih datuk banyak. Banyak ya? Syaratnya, takah, tokoh, pokoknya banyak lah. Takah, tokoh, harus nanti, Bang, ya, kan? nanti kita bakalan ini ya kasih di description, oke? Banyak sekali. Karena Auninya kasihan kalau harus explain dari awal. Iya. Terus kalau ada ini. Nah ini mungkin kita bisa lihat konstruksi dulu deh. Oh ya, oke. Kalau dari bangunan Istana Basa Pagaruyung ini terkenal dengan namanya 9 ruang. Sembilan 9 ruang. Jadi rumah gadang 9 ruang. Oke, Jadi 9 ruang. yang 9 ruang itu yang pertama ini dia, ini kamarnya raja. Ini kamarnya raja ya. Ya, kita sebut dengan Anjuang Rajo Babandiang. Anjung Raja Babandiang. Anjuang Rajo Babandiang ada kamar raja. Kemudian yang keduanya yang di ujung nanti kita bisa lihat ke sana. Berseberangan dengan kamar raja. Yang ini tadi apa? Anjuang Rajo Babandiang. Rajo Babandiang. Babandiang. Oke. Kalau yang di depannya itu Anjuang Perak. Anjung Perak. Itu tempat ibunda raja, Bundokan II. Oh, Bundokan. Jadi kalau ini Tempatnya raja. Raja ya. Oke. Kemudian kamar-kamar yang menghadap ke jendela luar itu ada 7 kamar. Itu kamar yang diperuntukkan untuk putri raja yang sedang menikah. Yang sudah menikah. Benar sekali. Oke. Yang udah nikah kamarnya di lantai 1 dan disediakan 7 untuk putri raja. Jadi kalau di Minangkabau yang tidur di atas rumah itu cuman perempuan. Yang laki-laki? Putri. Karena anak laki-laki kalau Pergi. sudah akil balik mereka tidurnya di surau. Kayak masjid gitu ya? Iya, kalau di Jawa mungkin bisa disebut mondok kali. Mondok pesantren. Karena mereka belajar silat, belajar agama, belajar semuanya itu di surau. Makanya ada kampungnya surau dan sile itu. Iya benar sekali karena memang mereka belajarnya itu di surau kalau zaman dahulu. Kalau sekarang udah enggak. Udah ya. Udah modern. Anak laki-laki malah dapat kamar yang lebih bagus. Iya. Pakai AC lagi. Nah ini yang di belakangnya Bapak ini Nah, contoh nenek. pakaian dari Bunda Kanduan dan Raja dulu. Oh. Ya kira-kira pakaiannya. Kalau ini? Ini Datuk.
Oh ini yang dato nih. Kayak gitu. Pakaian dato nih. Hmm. Jadi kalau tahu yang dato maringgi gini juga. Kira-kira Oh seperti kira-kira gini itulah. juga. Oh jadi ada korelasinya tuh guys. Oke. Dato maringgi. Nah ini Kayak kita suki Nurbaya. Kalau dato banyak apa tergantung suku tadi. Oh, Tergantung suku tadi. Ini beberapa replika-replika dari mahkota yang pernah kotanya. ada. Itu mahkota yang pernah dikirimkan ke Malaysia ke negeri 9. Yang ini. Iya, namanya Salua Deta dan Tak Sudah. Salwa deta dan tak sudah. Itu artinya apa tuh? Dia mahkota juga diberikan kepada Raja yang Alam. pernah dikirimkan ke negeri 9 Malaysia. Oke. Karena saya juga pernah ke sana banyak yang pakai bahasa ini ya. Minang ya. Iya, karena memang negeri 9 itu erat kaitannya dengan kerajaan Pagaruyung. Oh ya. Karena raja mereka itu 3 raja pertama dari negeri 9 itu asalnya dari Pagaruyung. Oh, dari Pagaruyung. Jadi mereka meminta raja ke sini. Oh gitu. Jadi makanya orang mereka kalau misalnya orang yang asli dari negeri 9 mereka nggak akan mau dibilang orang Malaysia. Mereka pasti bilang mereka orang Minang. Oh, Nah, karena makanannya juga sama juga ya. Iya, benar. Dan mereka punya istana besar yang mirip sekali dengan istana Pagaruyung. Istana negeri 9. Iya. Pakai gonjong juga, Kak? Iya, benar bergonjong. Karena memang satu rumpun juga sih Iya, ya kan. benar. Gitu. Oke, kita lanjut ke mana nih? Ini Mungkin konstruksi lagi. Dulu pas yang tahun 1976 itu ada satu tiang yang tidak ikut terbakar. Oh gitu. Jadi kalau di istana Misteri itu ya. Iya, misteri juga. Misteri Jadi ya? kalau di Istana Bahasa Pagaruyung atau di Rumah Gadang itu tiangnya banyak sekali. Ini tiangnya. Dan semua tiang tersebut itu tidak ada yang tegak lurus kecuali satu tiang yang di tengah. Oh iya. Nah, kalau dilihat tuh tiangnya pada miring semua. Miring ya? Tergantung Miring ya? lokasinya masing-masing. Kalau yang ini miringnya keluar nih. Oh iya. Kelihatan nggak sih? Iya, Kalau dari betul. sini. Kalau yang Keluar tengah ya? ini Memang ini deh sengaja atau gimana? iya, karena dulu konstruksinya itu dibuat tanpa menggunakan paku. Jadi dia pakai pasak, pakai kayu, pasak-pasak, dimasukkan, dirat-ratkan. Sama kayak SP gitu ya, Kak? Nah, ada benar. istilah kan besar pasak daripada tiang. Itu Iya ya benar. pasak ya Jadi kan. pakai pasak. Kayak ditikat gitu ya Iya kan. benar. Jadi itu fungsionalnya supaya rumah gadang itu tahan dari gempa. Dan memang sudah terbukti bahwa rumah gadang Nah memang itu ya tahan itu dari yang gempa. saya masih nggak pernah bisa yang believable gitu ya kan. Maksudnya kalau dulu orang tahu padahal kita nggak tahu ya akan Iya. terjadi musibah atau bencana tapi dia orang dulu udah bisa memprediksi. Iya benar. Betul. Rumah gadang itu fondasinya tidak ditanam di dalam tanah kan. Di atas. Di atas batu. Oh, Di atas Nah, batu. batunya namanya batu sondi kalau kita tinggal di sini. Sondi. Batu sondi. Jadi tiang itu diletakkan di atas batu dan kemudian tiangnya tadi kan nggak ada yang sama. Jadi bentuk rumah itu ngambang, nggak lurus tapi dia ngambang sedikit. Oh, iya, ngambang iya. sedikit sehingga mereka saling sokong satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada gempa, mereka hanya goyang-goyang di tempat aja. Nanti gitu. kalau setelah gempa, mereka akan kembali ke posisi mereka semula. Ini Dan mereka kayu. hebat ya ininya apa? Orang dulu udah prediksi. ya? Kenapa mereka bisa prediksi? Bahkan mereka sudah prediksi bahwa memang daerah Sumatera Barat itu akan sering terjadi gempa. Gempa Jadi itu ya? terbukti secara faktanya bahwa Sumatera Barat mereka memiliki gunung gunung api yang Gunung Merapi. Merapi gitu kan. Dan kemudian Sumatera Barat juga terletak di patahan Iya, lempeng. lempeng. Orang dulu entah mereka tahu atau tidak, tapi mereka udah prediksi. Nah itulah makanya. Sehingga mereka bisa menciptakan rumah yang memang Tahan tahan dari Iya gempa. makanya kalau udah ngalamin ini apa namanya? Kayak lebih duluan daripada teknologi. Orang Pengelola dulu teknologi. arsiteknya hebat itu dia. iya. Oke. Dan ini tiang yang nggak ikut terbakar pada tahun 1976 adalah tiang warna kuning. Yang ini? Sementara dia, Yang iya, ini, Pak. iya. Dia yang lurus satu, hanya dia yang lurus dari semua tiang. Dari jumlah tiang. Jumlah tiang di dalam istana ada 72 tiang. Jadi jumlah tiangnya di dalam istana ini ada 72 tiang, guys. Semuanya bukan nggak presisi ya, tapi tidak lurus, tegak lurus, tapi dia agak-agak miring-miring gitu. Nanti Sesuai kita bisa dengan shot posisinya. ya. Nah, yang cuma ada satu tiang ya kan? Yang Ini lurus. yang lurus dan ini ada posisinya di tengah-tengah. Namanya tonggak tuwo. Namanya tonggak tuo. Nah,
Dan tonggak tua ini sama kayak kalau kita lagi bangun rumah itu kayak batu pertama. Oh, peletakan batu pertama kalau gitu ya. di istana peletakan tonggak tua. Tonggak tua. Nah, gitu. Jadi tonggaknya yang pertama diberdirikan sehingga baru bisa meletakkan tiang-tiang yang lain. Jadi ngaturnya dari dia. Oh, dari dia berarti intinya. Nah, ini tiangnya, guys. Kemudian di lantai 1 kita juga punya singgasana. Oh, ini dia. Selain dari 9 ruang tadi ada singgasana. Nah, singgasana ini adalah singgasananya Bundo Kandong. Oh, sudah Nah, Oh. kalau di kerajaan lain Bukan yang kalau di- raja? benar. Kalau di istana-istana lain kan pasti yang dicari singgasana raja. Iya, benar. Nah, di Minangkabau nggak ada singgasana raja. Karena matrilinear itu enggak? Iya benar sekali. Ya, ada pengaruhnya dari matrilineal karena memang ibu lebih memiliki kuasa yang lebih dibandingkan daripada ayah, ayah. sehingga yang diberi singgasana memang bundokan buang. Bundokan buang, Jadi ya. apapun yang terjadi di rumah, keputusan yang ada di rumah itu semuanya Meskipun tahtanya itu ibaratnya rajanya itu adalah laki-laki, Iya, tetap benar. pembuat keputusannya itu adalah harus ada pertimbangan dan persetujuan dari Iya, Bundokan benar. Buang ya. Oke. Ini singgasananya. Jadi guys, kalau di di Minangkabau ini girl power. Jadi Iya, benar. sebelum Kartini emansipasi di Minangkabau udah sudah udah duluan Iya. karena yang memegang kekuasaan yang lebih itu dari perempuan, dari ibu ya kan? Karena memang kita garis keturunannya menurut garis keturunan Ibu, Dan di iya. Indonesia suku terbesar salah satunya dan memang yang terbesarnya itu memang Minangkabau. Iya. Nggak ada suku lain yang memakai matematika. Iya. Di dunia kalau nggak salah hanya 4 atau 5 suku yang memakai sistem Termasuk kalau di saya juga di Sunda kan dari kita Bapak, iya. Bapak. Medan juga Bapak. Bapak. Nah, penurunan marga itu Iya, dimulai dari Bapak. Kalau di Minang penurunan suku dari ibu. Dari ibu ya. Kita ngambil suku dari ibu. Oke. Kalau ibunya orang luar udah nggak punya suku berarti kan? Iya. Iya. Sama kayak film yang itu ya, saya pernah tonton. Iya, Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Van der Weyck, Kenapa ya. dia terbuang? Karena bapaknya orang Minang, ibunya orang Makassar. Iya, betul. Kalau di Makassar, yang dapat gelar atau dapat suku itu Dari dari bapak, sedangkan dia nggak punya bapak orang Makassar. Iya. Di Minang yang dapat suku ibu, Iya. sedangkan ibunya orang Makassar. Jadilah- Bapaknya nggak punya suku. Jadilah Jainuddin itu kasihan. Tapi menang kalau ibunya orang Minang, bapaknya orang Oh Makassar. iya, menang Oh. dua-duanya dia. Mereka dua-duanya. Double dia. Double. Menang banyak. Oke. Oke. Ini jadi Singgasana Singgasana Bundokan Buang. Oke. Nah, tiap kamar itu dilengkapi dengan dulang bakati seperti yang saya bilang tadi kan kamar makan. Kalau ini kasih ke atas. Ini namanya dulang bakati. Ini dulang bakaki, guys. Fungsionalnya adalah tempat meletakkan makanan. Tempat untuk Meletakkan makanan. Jadi mereka makannya di depan kamar masing-masing. Oh gitu. Sama-sama bareng-bareng kita sebut dengan makan bajamba. Oh gitu. Bajamba. Makan bajamba. Jadi nggak ada dining room kalau Iya. di rumah gadang mana di tempat makannya udah di depan kamar masing-masing aja. Jadi Jadi ini udah star semua gitu ya. Iya gitu makannya bareng-bareng. dan menempati berapa kamar-kamar ini perempuan semua. Iya perempuan yang sudah menikah. Jadi kalau- Anda sebagai laki-laki di surau. karena kalau di surau pun mereka punya batas umur. Oh gitu. Nah, biasanya mereka kalau udah kira-kira udah dewasa Udah balik lah ya. udah balik atau misalnya kayak udah punya penghasilan sendiri, mereka udah malu buat tinggal di surau. Jalannya cuma 2, kalau enggak Ngerantau? nikah, kalau enggak merantau. Kalau nikah dapat rumah, dapat kamar di rumah istri. Karena kan kalau ada pernikahan di Minangkabau, yang laki-laki yang naik ke rumah. Iya. Oh iya. Gitu. Jadi dapat kamar lah di rumah istri kan, atau merantau. Kalau di kita nggak ada, perempuan harus dibawa dia Dibawa keluar sama suami. sama suami. Kalau di Minang enggak, perempuan tetap di rumahnya dia, laki-laki yang naik ke atas. Nah, itu alasannya juga ada karena perempuan memang harus dilindungi Iya ya katanya. benar. Jadi kalau misalnya wanti-wanti lah ibaratnya Ada kalau sesuatu, misalnya terjadi there's something happen. Iya. In next future. dan si Jadi dia perempuan tetap terselamatkan. aman. Nah, tetap Oke, aman. jadi gitu guys. Emang betul sih kalau
kalau dilihat dari sisi itunya memang perempuan memang tetap harus dapat perlindungan yang lebih Iya. ya, karena bagaimanapun sekuat apapun perempuan kita tetap Mereka tetap Ah. wanita tetap ada sisi Wanita lemahnya. curhat ya. Curhat juga. Oke. Terus Kita ke ujung sana. Kita lihatkan kamarnya dulu kan. Kalau di lantai 2 ada ini. Kalau di lantai 2 sebenarnya hanya berbentuk kamar aja. Kalau lantai 2 ini yang di sini ya. iya, ini intinya sebenarnya dari budaya Minang itu di sini aja. Karena memang rumah gadang hanya satu lantai, Pak. Iya. Oh. Yang 3 lantai itu cuma Karena dia flat gitu ya, iya, lebar ya. panjang. Nah ini dia kamar bundokan doang. Yang mana? Oh ini. Ini tempat tidur bundokan doang, ibunda raja Yang- atau wanita tertua di atas rumah yang sudah menikah. Oh, Itu yang disebut dengan bundokan doang. Itu yang disebut dengan bundokan doang. Jadi dia kalau yang gini-gininya apa nih? Uni? Tabirnya. Ah. Nah, itu ada 7 lapis, sama dengan kamar raja juga ada 7 lapis. 7 Kalau lapis dulu ya. fungsi artinya, filosofinya, 7 itu kan adalah angka yang sakral. Hari ada, 7. surga ada, 7. neraka ada 7. Pokoknya 7 itu kan memang benar angka yang agak sakral dan yang memang agak sedikit berhubungan dengan yang maha kuasa. Kuasa, iya, Nah, betul. karena memang istana Pagaruyung atau istana dari kerajaan Pagaruyung ini dulunya ada pengaruh dari Hindu-Buddha. Nah, jadi raja pertamanya namanya Aditya Warman. Iya, Oh, Aditya Aditya Warman. itu kan dari kerajaan Majapahit. Jadi ada hubungannya dengan itu. Jadi dulu dia menjadikan vira yang 7 lapis ini sebagai tempat untuk meditasi. Kalau Hindu Buddha kan ada meditasinya ya, jadi mendekatkan diri antara dia dan Tuhan ya di sini di antara yang 7 ini gitu. Karena dia percaya angka 7 itu agak sedikit sakral dibanding angka yang lainnya. Dan beli donat itu emang favorit gue. Makanan favorit gue. Iya, jadi memang mereka ada tiga langgam atau 3 lantai. Ini yang pertama untuk ketemu sama bundokan doang sama dengan raja. Kalau ketemu raja di ruangan yang kayak begini aja, di depan kamar raja. Kemudian yang kedua untuk meditasi, yang ketiga baru istirahat. Tempat istirahatnya gitu. Jadi ya nggak ada kayak itu cuma flat gitu aja dia. Iya, jadi tempat tidur udah paling ada lemari atau apanya gitu aja. Dan di atas rumah gadang nggak ada pintu lain selain pintu masuk dan pintu keluar. Jadi nggak ada pintu, cuma tirai-tirai aja. Tapi itulah hebatannya orang dahulu, meskipun mereka tidak punya pintu, tapi orang nggak akan berani untuk mengkarecoki urusan. Oh iya betul. Meski tidak ada pintu. Nggak kayak sekarang kayak kepo-kepo. Udah ada pintu, udah ada pintu aja masih juga gitu kan. Kalau bisa tembok dibukuin kayak gini nih. Karena kita masih ini ya, maksudnya sangat-sangat menghargai Iya, gitu kalau privasi. dulu. Kalau Privacy dulu, orang. kalau dulu benar-benar kalau tidak bertanya orang tidak akan menjawab. Iya betul. Kalau tidak bertanya, kalau misalnya kalau orang itu tidak bercerita, orang tidak akan bertanya. Apapun Kalau yang sekarang terjadi. nggak Malah pancing-pancing. Dikorek-korek. Iya, dikorek-korek. Padahal cuma pengen tahu aja ya. Kasih solusi enggak? Nah ini apa nih Uni? Saya kan nggak tahu. Kalau nih. ini namanya banta gadang. Manta gadang Nah, itu kalau apa? di rumah gadang fungsionalnya adalah sekat ruangan. Oh. Nah, boleh juga untuk penyimpan barang tapi masuknya dari belakang. Oh. Dari belakang gitu. Nanti Ini yang suka ada di pelaminan juga iya, ya? benar. Namanya banta gadang. Ukurannya tergantung rumah, kemudian dia tergantung fungsinya. Dia banyak tuh di depan-depan kamar juga. Karena ini istana, jadi nggak ada disekat. Kalau di rumah-rumah pasti disekat kan. Kalau Iya, di rumah iya, gadang betul. kadang sebelah sini tempat nonton deh kalau Iya. yang sekarang gitu. Jadi disekat dengan banta gadang. Tapi sebetulnya kalau sebetulnya lebih kayak gini enaknya sih ya. Enaknya yang Lebih homey gitu ya kan? Gitu. Karakternya lebih kelihatan gitu. Gitu. Oke, kita turun bawah. Nah, ini adalah replika dari 4 pakaian yang kita sebut dengan Urang Ampek Jinih. Urang Ampek Jinih itu adalah pemimpin di satu suku di Minangkabau. Oh, Yang 4 pemimpin kah? 4 pemimpin di Minangkabau, 4 orang pemimpin di Minangkabau dalam satu suku. Oh, dari satu suku ya. Jadi dari satu suku itu mereka punya Urang Ampek Jinih namanya. 4 apa kok? Ampek Jinih.
Oh, jenis Jinniah. gitu. Iya, kalau kita Jenis. sebut di sini jinniah. Jinniah. Jenis-jenis. Sampai Kurang tahu jinniah. juga sih, tapi artinya empat empat jinniah. jinniah. Oh, Jadi jinniah. empat jinniah itu yang pertama adalah datuk. Yang ini. Datuk yang di situ Oh, tadi. yang tadi ya? Nah, itu datuk. Kemudian yang kedua dubalang. Dubalang. Datuk itu pemimpin adat, pemimpin dari semua pemimpin. Kemudian dubalang ini Dubalang, ini. yang baju merah. Yang baju merah dubalang ini. Kalau sekarang kita bisa bilang dia Kapolri. Oh, Jadi bagian keamanan dia yang tanggung jawab. Jadi dubalang kalau keamanan daerah, keamanan suku dia yang tanggung jawab dubalang. Kemudian yang Dia ini, punya kuasa ya. yang ini yang pakai baju putih, ini namanya Malin. Malin, fungsionalnya dia Menteri Agama. Oh. Jadi dia yang mengatur masalah agama dan pendidikan. Nah, Malin. Malin. Orang Bukan Sunda. Malin Gundang ya? Bukan. Kemudian yang keempat baru namanya Manti. Manti ini lebih ke yang membantu datuk dalam masalah finansial. Bendaharawan. Kayak keuangan gitu ya? Iya, benar. Menteri Keuangan dia. Jadi kayak gitu. Kalau ini namanya Indomo. Apa? Indomo. Tapi dia merupakan salah satu pemimpin juga dalam satu daerah. Indomo dari Saruwaso. Tapi bapaknya Kayak itu- macam inilah, apa namanya tuh, kayak bupati gitu, kayak gitu-gitu gitu ya kan? Nah, Oke, pemimpin oke. dari satu daerah. Jadi dia sebenarnya salah taruh ini, harusnya dia di sebelah sana. Nah, kemudian yang datuk itu yang kita taruh di sini. Jadi Oh. pas yang datuk menjadi 4 jinniah. Jadi orang 4 jinniah. Jadi yang pertama ada datuk, kemudian ada dubalang, kemudian ada malin, baru nanti. Dan pakaiannya pun beda Berbeda-beda. ya? Berbeda ya? Kalau pakaiannya si dubalang itu tetap lebih strong. Oh iya, Warnanya, lebih strong, ya. misalnya kalau mereka pakai warna yang sama, dia paling pekat warnanya karena dia harus menunjukkan keberanian. Iya. Nah, Masa dia kalau misalkan pegang kuasa dia pakai baju bajunya? warna pink. Kalem. Kan sekarang kan banyak cowok pakai baju pink. Pakai baju pink ya. Oke. Nah ini Ah. peninggalan senjata-senjata zaman dahulu, tapak batu kuno. Bulabuan. Ini abad Masehi juga, tapi udah lama. Ada Kalau di ini Minangkabau. minyak dubalang. Kalau iya dubalang. Kalau yang saya tahu saya cuma dubalang aja, kalau ini Iya, dubalang iya. kurang tahu. Nah ini umbul-umbul, jenis umbul-umbul namanya lilipan atau sipasan jantan. Ini kayak umbul-umbul bentuknya, manjang. Bukan Marawa ya? Kalau Marawa yang di depan yang warna merah hitam kuning itu melambangkan 3 daerah asal dari orang Minangkabau. Kalau yang merah Marawa. Kalau daerah asal Minangkabau itu terdiri dari 3 luha. 3 luar ya. Nah, yang pertama luha Agam ya kak. tanah datar. Oh, tanah paling datar tua. dulu ya. Ini dia. Oh, ini dia. Yang paling tua. Makanya orang bilang asalnya orang Minangkabau itu dari tanah datar. Tanah datar. Karena dia yang paling tua, baru menyebar kepada agam. Agam. ya. Agam, luha agam. Kemudian yang terakhir baru luha 50 toto. Oh, 50 kota. Yang Payakumbuh. Nah, jadi kuning itu dilambangkan untuk tanah datar. Oh, Tanah datar. Agam itu dilambangkan oleh warna merah. 50 kota dilambangkan oleh merah. Jadi mereka lah 3 daerah asal dari orang Minangkabau. Wilayah Dare namanya kita sebut. Dare, iya. Dare. Selebihnya kita sebut dengan wilayah rantau, termasuk Padang, Iya. pesisir, Ya pokoknya yang dekat Solo. pesisir pantai ya. Kalau bahkan- orang darat itu berarti yang ada kayak di pegunungan gitu ya benar kan? gitu. Kalau dulu, Kalau dulu ya, istilah-istilahnya jadi ya. sampailah daerah rantau itu ke Malaysia, negeri Sembilan ini disebut dengan daerah rantau. Yang selain dari 3 luhak tadi. Tuh, nah itu yang dilambangkan oleh Marawa. Marawa. Oke guys, jadi tahu ya sekarang sejarahnya. Oke, lanjut lagi. Ini beberapa peninggalan yang masih bisa selamat dari tahun 2019. Ya, selama 19. Ini dia masih aslinya. Tahun 1976. Dari Tikam Tindik namanya. Dari apa? Jenis sulamannya tikam tindia namanya. Tikam Tindi. Nah, dibuatnya di Sungayang, negeri Sungai. Oh, Sungayang. Yang ada batu angke-angke Angke-angke, itu ya. benar, dari sana. Ini peninggalan tahun 1976 bisa selamat. Selamat ya. Kita taruh di sini. Belakang batik.
Oh, ada batik juga ya? Minangkabau ini. Minangkabau khas batiknya warna kayak begini kan. Oh. Ini namanya warna tanah liat. Oh, jadi Nah, nggak di cuma sana. di Jawa aja guys, ada batik di Minang Minang juga juga ada punya gitu kan. Cuman kita beda-beda ininya ya. Iya, motif apa, paling motifnya. ya sama-sama sedikit, tapi yang membedakan adalah ciri khas dari batik Minang itu warnanya seperti ini. Warnanya Lebih ke ada- coklat-coklat Muda gitu ya? Coklat muda. Karena namanya khasnya adalah batik tanah liat. Oh, batik Tanah liat itu tanah liat ya, Ah, oke. Jadi warnanya kayak warna tanah liat lah kira-kira gitu. Di warnanya coklat-coklat, coklat tua, coklat muda tersapu. Banyak warnanya yang gitu. Ada warna merah, ada warna hijau, warna biru. Tapi lebih banyak ke warna warna coklat ya. Melambangkan tanah. tanah hijau. Ya. Ini peninggalan lama, tapi ini yang dikumpulkan dari masyarakat. Piring-piring antik gitu ya. Masyarakat Itu menyerahkan. ada apa? Iya. Oh, itu udah ada ya. Jadi yang mereka yang punya, yang barang-barang yang benar-benar udah lama, diserahkan ke sini untuk dipajang di museum. Tapi kayaknya yang ini apa namanya yang piring ini kayaknya kayak ada semacam kayak piring ke lebih ke Cina apa namanya? Iya benar, memang. Emang rata-rata Apanya? begitu kalau di Iya, Indonesia memang. Karena porselen kan memang dari Cina banyaknya. Iya betul. Piring antiknya memang karena perdagangan mungkin. Nah, ya, iya, ya. betul. Karena Indonesia juga jalur perdagangan karena pengaruhnya yang banyak menjual porselen ini memang Cina. Iya betul. Nah, jadi kita ngambilnya memang mungkin dari sana. Emang iya kan udah dari kapan hari? Berapa tahun ya? Berapa tahun si Cina itu masuk ke Iya. mana-mana. Udah banyak dari dulu. Ini replika kita bikinkan replika senjata lama. Itu senapan angin apa? Iya, tapi Oh enggak ya, api juga ya? apa namanya kayak bubuk Mesiu. apa ya mesiu atau apa gitu nanti di Kayak meriam dibakar. ya, Nah, meriam ini ya. meriam kecil kita Ngeri bikinkan. juga ya kena jidat. Coba Yang nggak? lumayan mau coba nggak nih? Kena jidat. Udah replika semuanya. Oke. Digentong sakit juga. Bener. Oke. Ya. Oke. Udah? Berarti ya udah di lantai ini udah selesai ya. Udah. Di atasnya mah sama aja ya kak ya. Sama. Oke. Tapi lebih apanya ke ada sedikit lagi di dapur paling. Oh di dapur ya. Kalau mau dilanjutkan di dapur. Oke. Lantai 1 tempat beribadah, lantai 2 tempat buat tidur anak laki-laki. Nah, gitu konstruksinya. Nggak harus pakai gonjol, tapi biasanya pakai gonjol kalau surau lama. Gitu. Ciri khasnya ya kan? Iya, jadi itu suraunya. Nah, ini dapurnya. Nah ini dapua. Dapua itu dapur alias kitchen. Bahasa Inggrisnya. Satu ruangannya dayang-dayang. Nah, Dayang-dayang? sebelah situ ruangannya dayang-dayang, tempat tidurnya dayang-dayang. Jadi dulu kalau istana ada dayang-dayangnya. Oh. Iya, emangnya lu kagak punya daya. Pacar aja nggak punya lu. Banyak kayak gitu ya kan? Kalau dayang-dayang di sini bukan buat pas-pas, lebih ke kayak nganterin makanan. Oh, lebih tepatnya gitu ya. Menyiapkan makanan dan itu semuanya anak gadis. Oh anak gadis. Anak gadis, dayang-dayang di istana semuanya anak gadis ada 12 orang. Bukan yang itu ya. Kalau di kita kan ada raja tuh ya dayang-dayang itu Enggak. kan yang Enggak, tapi itu lebih ke Nah. melayani dalam bentuk yang baik dan mereka mengantarkan makanan, membereskan tempat makan seperti itu. Dan itu kamarnya sebelah situ. Oh, kamar Yang menyajikan berarti ya, Kak? Iya, nah sebelah sini baru dapurnya, silakan masuk. Oh silakan masuk. Nah ini dapurnya dan beberapa peralatan-peralatan lama. Ini kayak storage gitu nggak? Atau tempat masak? Tempat masak. Tempat masak. Kalau di sini kita sebut dengan tungku. Tungku ya. Tungkunya, jadi tungkunya ada 3 batu kayak gini. Nanti kayunya kita masukin di sini baru bikin. Di sini masaknya gitu. Oke. Jadinya. Oh ini tungkunya. Nah, ini tungku, ini banyak barang peralatan untuk masak. Ini apa? Ini tote bag. Ini namanya kambui, tapi tempat lebih ke tas buat belanjaan gitu. Kalau zaman sekarang kan tote bag ya. Yang sampingin ya. Iya betul. Kayak Yang ada gitu namanya. lama-lama. Tulis deh. Nah, yang ini kalau sekarang kita sebut Tupperware. Iya benar. Dia Tempat garam apa segala tempat macam ya. makan gitu kan, Tupperware-nya orang lama. Itu Terbuat dari labu. Dari apa? Labu yang udah kering itu ya? Ah, benar. Oke. Jadi isi dalamnya dikorek dong. Iya. Aku aja malu.
diteringin bang dia lepas sendiri. Oh, Jadi lepas tinggal sendiri. keluarin aja. Jadi kan emang kan si labu itu kan dia punya kulit agak tebal ya. Jadi bisa digunakan untuk tempat Oke, bumbu. ini ada tetap ya sama ya tujuh Banyak. saji. Ah, Ini apa nih kalau di dandang kalau di dandang. sini, tempat masak nasi. Oh enggak, kalau di Sunda di sini nggak ada seeng ya. Sama Bentuknya buat- seperti itu juga. kayak- Oh. Tapi beda, nggak ada tutupnya. Ini Kalau itu niru enggak? saji. Ini apa? Bukan, ini Itu bukan nasi. biru, enggak. Ini buat namanya nasi. ketidiang. Oh, ya kayak katidiang. Kalau di Sunda apa coba? Apa? Boboko namanya. Fungsionalnya kalau di Sunda Kalau di Sunda itu buat itu, tapi ini ada kayunya, ada bambunya lagi di sini kalau itu. gitu. Tempat nasi. Tempat nasi. Kalau di sini tempat untuk mengukur padi. Jadi kalau kita habis panen padi atau panen di sawah, itu diukurnya pakai beginian. Jadi berapa panen hari Hasil ini? panennya gitu. 3 oke. ketidiang atau 10 ketidiang atau 100 ketidiang. Ini dia. Oh, ketidiang ini namanya. Ketidiang namanya. Oke, ketidiang. Pengukur. Bukan kepindiang ya. Kalau ini niru. Itu yang niru untuk membersihkan beras. Yang Ya. kayak begitu. Oh, kalau Tapi di ya, kita ya. Apa namanya? Apa namanya? Di sini apa namanya? Niru. Oh, kalau di sana pakai ye, nyiru. Niru. Ah, Nah, di sini dan ada itu bulat. bulat. Oh iya, yang Ah, bulat ya. nampah. Nampah. Ah, Kalau ya. yang ini niru, tempat Ah. membuat bersihkan beras. Ini apa? Itu namanya varian tempat air. Oh, kalau kayak- sekarang galon lah. Kan kalau di rumah nggak ada tempat menyimpan air, jadi Ah. dulu ngambil airnya kan dari sumber air, mata Iya. air ya terus dibawa ke rumah disimpan di dalam kayak begini ya. Enak kayaknya ya. Nah, Dulu ya. Kayak model Rasa airnya juga gitu, ada manis-manisnya. iya. atau Itu memang benar kok. Itu di sana juga sama. Itu kan ada yang namanya air tuak. iya. Air tuak tuh itu dipasang itu. Kalau Ya? di Sunda Itu tuh lahar. tempatnya. Iya, Kalau itu. airnya Ah. lebih kecil. Yang Iya. buat yang di apa tadahin ya gitu Iya, ya. nah, Dari nira. Iya, nira dari nira. Kalau di fermentasi jadi Kayak tua. gini ya. Nah, Ini kalau di kita yang di gorengan. Sunda ini namanya ayakan. Sama ayakan. Ayakan. Oh, sama. Namanya kalau di sini ayakan. Ayakan. Kalau ini nggak tahu kalau Kalau ini ini tahu kok benar. tanpa juga. Iya, kagak. Ini buat ngukur padi, ngukur banyak padi juga. Nih, minum kawal enggak? Daun. Oh, daun. Dulu gelasnya kayak begini. Iya. Minum tapi kopi. enak kok Gelasnya, beneran. iya. Minum kopi di sini enak banget loh. Batok kelapa. Ini apa ya? Itu juga tote bag juga tapi Oh, tote bag. jadi tas. Jadi ini isinya Profesional ya, jangan Iya. guys. Tapi ini ada talinya biasanya. Ada talinya. Biasanya ini buat apa? Tempat beras orang Pergi melayat ya? ngelayat. Oh, melayat. Nah, di tempat beras juga bisa. Ini buat yang kain, apa? Benang. Benang, pemintal benang atau Pemintal isu benang. gitu. Ini Itu masih itu varian air tadi. yang tempat air ya. Nah, Nah, ada masih teka-teki nih. Aku nggak ngerti. Kenapa di Minang ini apa namanya tuh kalau giling cabai itu kenapa batunya bulat? bulat ya. Kurang tahu juga memang seperti itu kali. Soalnya kalau di kita kan ada tangkainya. Tangkainya kalau di sini bulat. Nah, itu saya sampai sekarang nggak bisa masalahnya. Minum cabai. Iya, jangan mas saya juga nggak bisa. Karena kalau nggak tepat tekniknya, itu tangannya bisa panas, Panas, ya. bisa panas kalau nggak ada tepat tekniknya. Karena nggak, saya pertamanya apaan kalau dikira kayak batu kali kan ya. Gitu kalau kita buat gosok-gosok itu. Kita kan orang ya. Karena juga di sini kayak gitu. Kalau iya yang kan? tadi agak pipih tuh. Kalau yang bulat buat Nah, gilingan cabai. itu makanya saya nggak tahu kalau seandainya siapa nggak pernah bisa, Iya, nggak bisa mau di gimana juga. nggak hancur ya Makanya cabainya. bawa dari Bandung kan. Ya buat- pakai gitu ya. Nah, di sini tuh pakai yang bulat kayak gitu. Oh, itu buat yang beli jeruk ya. Itu beli kelapa. Nih, tuker kelapa. Minum apa? Tuker Buat kelapa. apa? Kakak nggak tahu nggak? Lu pernah duduk Enggak. gitu? Aku pikir tadi kuda-kudaan. Ini makanya yang kayak gitu. Kita parut. Ayo, sebel tangannya. Nah, Kak. Sampai sekarang ada nggak sih? yang kayak Ada gini? masih Masih ada. pakai masih. Oh masih ada. Masih ukuran kelapa. Satu-satu orang ya, Kak. Masing-masing. Orang yang masih lama orang Iya. lama-lama masih Ini pakai. apa nih? Itu Kayu. bukan buat Oh. itu nggak buat sendok. Oh, penasi ya, Kak. Penasi jantan. Oh, yang ini ya. Sandul, Sandul. tapi bukan sandul, kalau yang sandul itu. Tapi kenapa ya kalau yang dulu tuh suka kuat ya kayak gini? Iya. Enggak ya? Nah, itu namanya
Itu buat niup kayu, meniup api. Oh, songsong kalau di Sunda. Songsong, ya. Tutu gitu kan? Ya kan? Nah, songsong kalau di sini apa? Bentar, saya lupa namanya salung atau apa ya? Iya, salung. Salung. Di kita songsong. 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 Nah, ini buat yang ini ya bumbu ikan ya? Nah, bumbu. Di sini juga Bumbu bumbu. ikan. Terus ini Kasih ke dikit juga. ini gede ya. Ini asli ya? Oh, udah enggak. Kita semua. Ini pada jatuh ya? Dia udah bayarnya rusak. Kilo berapa sih yang enggak? Gerakan Nah, kayak gini, ini bumbu nih. Tapi dia bentuknya ininya enggak kayak apa ya? Agak bulat gitu kalau kita. Kalau kata apa namanya? Ini buat apa? Enggak tahu kalau aku ini. Dapat hasil ikan enggak? Ikan kan? Bukan Hasil ikan. udang ya? Buat belut. Oh, belut. Oh, nangkep belut ya, nangkep belut ya. Belut kalau yang ini kakak ada tahu namanya kayak di sini apa? Nangkep belut nggak tahu. Nanti aku cari. Aku lupa. Lindung, Ini namanya. nangkap belut. Hah? Iya, nanti ya, kalau belutnya mah lindung namanya. Bukan, ininya. Oh, itu di sini apa? Nah, Perangkapnya kalau di sini namanya luka. Luka. buka. Itu sama kayak ini, apa namanya tuh, yang kemarin sering nonton tuh ABG Bongsor tuh. Nggak tahu apa gitu siapa. Ya, itu apa sih Luka, namanya? ini luka. Oh, Tapi kalau- jangan luka dalam. Luka hati yang Luka dalam. namanya. Enggak, apa sih namanya? Ada sih, ada namanya ada itu. Tapi lupa lagi saya. Ah, itulah ya. Cari aja. Cari lah. Anda kelamaan. Deskripsiin aja Ah, di ada video. skripnya. Nah, terus kita ke sebelah ya. Iya boleh. Tapi di sebelah udah kosong, sudah kosong ya. Udah. Oh, pakai sini. Sekarang udah di apa namanya bisa menjadi ruangan yang bisa digunakan untuk tamu VIP. Misalnya tamu-tamu kepala daerah yang butuh tempat istirahat langsung, jadi kita lakukan memakai di sini. Kadang buat pemakaian kayak ada yang tamu VIP-nya di sini dipakai. Oh, oke. Kayak enggak apa namanya? Nggak ribet ya. Oke, Punya privacy lah ya. sama Nagita Slavina dulu di sini dibukain gitu. Oh. Karena memang susah kalau di bawah kan Iya. kayak orang kayak dia baru nyampe depan aja orang udah gini Iya. kan. Oh, oh, Nah, oh. tapi jadi tamu-tamu kayak gitu bisa gunain ruangan. Itu Anda bukan artis. Oke, seperti itu tempat dayang ya. Iya, seperti itu kayak. Ini dapur ya. Berarti emang kita nggak punya dayang gitu ya? Kalau Nggak kita ya kan? Memang nggak ada. Kalau Nggak di ada. sana kan ada tuh tempat makan. Oh, betul. Tempat ruang tamu. Kalau di sini nggak, kalau ruang tamu udah di ruang panjang tadi. Mas tanya aja tadi siapa yang didatengin di situ lagi ya. Itulah kira-kira. Nanti kalau misalnya mau makan di depan kamar masing-masing. Kalau mau Nah. bawahnya Kalau kayak macam kamar mandi gitu dia itu nggak ada terpisah masing-masing. terpisah lagi. Oh, oke. Kamar mandinya di luar sana. Oh, Nanti oke. kalau bisa keluar Oh, namanya betul. pincuran 7. Oh, ada 7 juga ya? Nah, pincurannya ada 7. Nah itu tempat mandi. Yang kolam itu nggak, bukan? Iya benar kolamnya. di Kolam belakang. itu? Iya. Yang ada Itu tempat- bebek-bebeknya. Itu Oh, tempat yang dekat mandi. beringin itu ya? Iya. Di belakang beringin. Ada tempat mandinya putih lain. Pokoknya isinya yang ada di bawah semua kan sampai ke dapur sini. Nah, jadi apa namanya itu banyak banget ya apa namanya budaya yang bisa kita pelajari. Mungkin nggak jauh-jauh beda sih sebetulnya ya. Karena masing-masing di Indonesia juga cuma ada budayanya aja yang agak sedikit Iya, berbeda. berbeda. Kebiasaannya. Iya, karena memang beda-beda. Memang beda suku, beda budaya. Iya, bahasanya juga. Iya, kan? tapi Nah, jadi jangan sampai mau dipecah-pecah, ya kan? Iya. Kita beda-beda ya. Pecah jangan mau. Iya, betul. Kita sekali. hargai budaya masing-masing. Betul. Kita sama-sama menghargai, alright? Keep watching. Let's go. Iya. Nah, kan banyak yang beredar nih pertanyaannya. Saya tuh kan kalau seandainya material linear ini rata-rata kayak pembagian harta warisan dan lain sebagainya itu jatuh ke anak perempuan. Iya. Nah, sedangkan kan kalau misalkan menurut Islam atau kajian Islam itu lebih kayak istilahnya anak laki-laki, kalau di kita lebih dapat Lebih ya. banyak. Nah, itu gimana tuh? Itu sebenarnya penjelasannya adalah mungkin harus lebih tahu dulu harta mana yang diberikan kepada anak perempuan. Karena di Minangkabau itu ada 2 jenis harta yang dibagi.
Yang pertama itu harta pusako tinggi namanya. Itu jenisnya adalah kayak harta yang diturunkan turun temurun. Dari pihak Dari ibu. pihak ibu diturunkan turun temurun. Nah itu yang diberikan kepada anak perempuan. Yang kedua harta pusako rendah. Harta pusako rendah itu adalah harta pencarian ayah. Jadi dalam satu keluarga ayah ibunya kerja nih harta bono gini itu, nah harta pencarian ayahnya, nah itu tetap dibagi menurut Islam. Nah jadi yang dibagi yang seluruhnya diberikan kepada perempuan adalah harta pusako tinggi, yang harta keturunan. Nah, jadi yang si anak laki-laki itu juga Anak tidak nggak punya laki-laki hak kan? ini Kalau dia seandainya nggak pusako punya tinggi hak. itu sama sekali Enggak, dia hanya membantu memelihara, menjaga. Mau itu isi pamannya, mau itu Mau siapanya, siapanya, gitu kan? mau adiknya, mau kakaknya. Tapi dia bertanggung jawab untuk mengurus itu aja. Menjaga, mengurus. Hasilnya diberikan pada anak perempuan. Semuanya yang megang anak perempuan dibagi kepada anak perempuan. Tapi kalau yang dibagi menurut Islam itu adalah harta pencarian ayah. Itu yang Ayahnya. disebut dengan harta pusaka rendah. Nah, kalau seandainya pencariannya cuma ibu juga gimana nih? Ya nggak apa, pokoknya harta keluarga Itu mereka. masih boleh ya? Ya masih Maksudnya boleh. dalam Tetap artian si anak kita laki-laki ada dapat. pertalian pernikahan, ketemu ibu Ah. bapaknya siapa terserah daripada Terserah siapa yang siapa yang menghasilkan kerja, semua. Nah, tetap itu baru bisa dibagi. Dibagi menurut Tapi aturan kalau Islam. seandainya misalkan saya punya nih orang tua dan itu ada bagiannya ke saya, nah berarti anak saya yang laki-laki nggak dapat nggak kan? dapat. Oke. Misalnya si kakak dapat dari ibunya nih diturunkan satu tanah gitu kan, yang anak laki-laki nggak dapat, tapi turunannya ke anak perempuan aja. Kalau misalnya ada kasus dia yang ngambil gitu gimana? Sebenarnya ada, tapi tetap itu balik manusianya, karena memang seumpamanya dalam keluarga itu yang lebih berperan kan memang mama yang menjaga ya. Mama itu fungsinya bukan hanya menjaga anaknya sendiri, tapi Ini juga ponakan, keponakannya. iya. Kalau dalam istilah Minangkabalnya anak di pangku, pamanakan dibimbing. Jadi dia dua fungsionalnya si mama ini gitu. Jadi kalau dia mengambil harta milik kemanakannya ya itu kembali kepada personalnya masing-masing. Iya betul. Gitu. Nah guys, makanya paman-paman juga di Bandung harusnya begitu. Menjaga ponakannya, ini aku nih ponakannya. Gitu. Jadi memang betul sih ya. Jadi Iya. dalam artian tuh anak ponakan itu anak kita juga Iya, kan biasanya benar. kalau di kita. Jadi- Kalau di Minang kan gitu ya kan. Ah. Lebih ada istilahnya nenek mama itu bertanggung jawab juga Iya, gitu menjaga kan. Seperti yang apa. perempuan. Apalagi kalau orang tuanya sudah nggak ada ya kan kayak gimana itu memang harus betul-betul kayak gitu. Oke, jadi begitu guys ya, nggak ada pertanyaan tidak lagi ya kan, bertentangan tidak dengan bertentangan lagi dengan apa namanya, ada kontroversi ya kan, masalah dengan agama dan ada. adalah harta pencaharian. Saya mau nanya satu nih. Ya, Aduh boleh. mas kamera ya gimana? Nih apabila misalnya itu sepasang suami istri itu tidak punya anak kan, Nah, kan itu kan nanti kan harta pusako itu kan turunnya ke cewek kan, biasanya kan ke perempuan lah gitu. Nah seandainya kalau suami istri itu nggak punya anak itu nggak harta ada yang anak dari perempuan ya, itu Nggak harta punya anak pusako, sama sekali gitu. harta pusakonya itu turunnya ke siapa? suku. Ke suku. Nah, di keluarga kan misalnya anak perempuannya si yang keluarga ini nggak punya anak perempuan, dia punya saudara kan, Mm-mm. jadi ke saudara perempuannya turunnya. Oh kalau misalkan kayak gini, nih saya misalkan menikah dengan dia, tidak ada anak, ya kan? Terus Kakak kemudian punya dapat harta nih dari ibu. Ya misalkan. Iya. Kakak dapat iya harta turunan dari dapat, ibu, terus kan? saya juga pencarian sendiri juga ada. Nggak tahu nih mana mau disalurkan. Ah. Jatuhnya ke saudara perempuan kakak. Saudara perempuan tuh kakak atau adik gitu? Adik, tapi yang perempuan Adik apa kakak? terserah. Nanti tergantung pada keluarga. Misalnya kakak kita punya kakak anak perempuan, jadi jaga. ke situ dia. Kalau saya misalkan anak tunggal berarti Suku. oh suku balik lagi lah pokoknya terus ya terus Iya, ya. pokoknya menurut nggak keluar siapa? dari sukunya. Jadi nanti yang akan menentukan memang rapat adat namanya rapat suku gitu. Makanya gunanya dato itu nanti dato yang mau. Jadi harus punya anak guys. Harus punya anak. Anak perempuan terutama. Iya Kalau betul. di Minang iya. Iya anak perempuan guys. Kalau ibaratnya kalau nggak punya anak perempuan ya putus lah. Iya, betul. Apa Kayak awal namanya? kira-kira sudah lah. Keturunan. Buatlah perempuan. Iya, nggak mungkin lah. Udah mama aja lagi. Oke, jadi aduh terima kasih banyak banget Iya. Roni atas informasinya kita udah jelas banget ya dan alhamdulillah juga istilahnya kita udah dapat penjelasan yang terstruktur. Iya. Terima kasih banyak.
Bilangnya gua lebar. Nanti dikasih tuban di atasnya, rambut nggak ada, jadi kelihatannya tuh bungkal pipinya gitu Kak, kalau nggak dihijabin. Oh, oke Nah, oke. kalau dihijabin kan sampai sini nanti tutup pipinya. Jadi guys begitu. So jadi gue katanya apa namanya? Ya lebar gue. Memang lebar kan? Aduh. Jadi ribet juga ya kayak gini nih. Wah. Diuak-uak dulu cuy. Nah. Biar jadi apa nih? Biar jadi cantik. Oh berarti gua enggak ya? Tambah cantik. Terus ribet amat ya? Harusnya lu aja yang pakai tadi. Enggak lah. Gua belum saatnya, masih bujang cuy. Ntar ada saatnya pakai baju Marapulai gua. Oh, emang boleh ya? Gak tahu dah. Boleh nggak sih? Soalnya Pak Mali kan cuma di Jawa, di sini nggak ada Pak Mali. Ada Bu Mali sini kan? Nah, Pak Mali ada. Oh. Pak Mali ada. Iya, kalau Pak Mali ada. Jadi Pak Mali itu adanya di Jawa doang katanya. Pak Mali ada. Kalau di sini Pak Mali ada. Ada. Apa? Udah Mali. Ini gimana ya? Happy wedding kakak. Anjir, 2 kali dong. 4 kali. Nah, jadi gini dia. Berapa lapis? 2 lapis. Ratusan. Nah. Jadi ini tuh fungsinya untuk apa? Jadi ini tuh fungsinya untuk apa kan? Buat nutup pipi. Biar enggak tirus gitu. Nggak di sulap benang aja. Nah biasanya kalau apa namanya tuh, kalau apa makeup untuk orang apa, itu biasanya warnanya agak mencolok gitu ya biasanya. Bisa juga kan tergantung bajunya nanti. Ini bukan kain kapan ini. Bukan gue di. Waduh. Bentar lagi digantungin ya. Emang harus tertutup ya. Sakit kan Kak? Aduh cuma di depan. Tuh kan, katanya kancingnya krop. Saking itu jadi nggak jadikan kalau kata orang Sunda mah katanya. Jadi apa? Oh. Jadi hulek. Itu tergantung daripada orangnya. Gua gak miring emang. Maaf kiri. Maaf kiri. Dari tadi tuh Gede banget ya gua. Enggak kok. Sama double kali ya Pak ini. Emang udah gede aja. Iya. Pembelaan diri. Cuy, Soan. segini. Cuy, ngajak ribet ya. Apa nih? Orang duduk aja gue meletak kan. Dari perkara ya gue. Ada yang kemarin ada yang di bawah 2 juta.
yang Bipro. Gak bagus hasilnya kalau yang itu. Tapi ya kalau pengen bagus ya. Ini berapa lapis nih kak? Masuk YouTube aja loh. Masuk YouTube. Orang ini tandain ya. Ditekin nanti. Ditekin nanti. Ya Tuhan ini, ya ampun. Ini masih belum juga selesai ini. Belum, kakak suntingnya. Waduh bukan. Lagi ini. Iya. Banyak banget aksesorisnya. Hati-hati nanti di depan. Kalau deket-deket orang jangan boleh. Apa? Banyak bawa emas. Amin. Amin. Makasih doanya Kak. Waduh, lebih ribet lagi. Iya. Aduh. Mungkin tapi gue ngomongnya pakai bahasa Sunda ya. Gue beneran jadiin gue eksperimen. Iya kan lu pengen. Biar tahu kan rasanya gimana. Jadi anak Daro. Jadi ini tuh seharian kayak gini berat gini. Iya lah. Lebih berat lagi kalau Bulu- yang Dulu ya. enggak, yang pengantin aslinya kan agak berat lagi. Kalau ini diamondnya ini Asap buset diamond bu. ini ada diamondnya. Kalau sini sama orang kaya ini. Emasnya berlapis-lapis. Kekayaan Iya iya. Enggak apa namanya. Aduh deh. Gue jadi kepengen kawin lagi tuh kan. Ribetnya enggak seribet hidup suka. Ah, miring. Malah gue. Jadi gue teng-leng gue. Mau bikin foto jadinya? Enggak tahu deh gimana. Jadinya Apa? foto langsung jadi gitu. Enggak kali ya. Enggak ya. Hah? Gak usah aja ya. Apa gimana ya? Coba gimana ini penampakannya cuy? Keren pokoknya. Kayak Ririwa. Ini mirip ya. Sendalnya yang ini pakai. Bawa aja dia kalau gua kakinya ceprak gitu. Terus gimana? Terus ini gimana lewatnya? Nah guys, jadi di sini juga ada buat nyawa-nyawain baju adat gini. Jadi gue kayak berasa gue kawin lagi. Kewong. Nah ini kalau untuk berapa? Price-nya disebutin nggak sih Ci? Enggak sedih. Oke. Jadi ya bisa disewa juga pakaian adatnya. Kalian juga bisa foto-foto, mau indoor, mau outdoor juga bisa. Nah, jadi mungkin kalau seandainya apa namanya budaya dan lain-lain sebagainya, macam-macam sih baju-baju adatnya. Ini salah satu yang gue pakai itu yang udah istilahnya familiar ya, yang sering dipakai sama Anak Daro. pengantin wanita ya. Ya. Di Minang. Nah begitu jadinya guys. So karena sekarang udah rame banget karena kita juga masih pandemi, so jadi kita harus tetap jaga jarak. Dan gue juga udah gerah banget. So tetap stay tune. Masain lu ya kan? Kalau orang nengok orang, wih enak ya pakai baju kayak gitu katanya. Ini memang berat gini ya? Iya. Cuy, gila cuy. Udah gue foto situ ya. Oke. Let's go.
jadi hari ini Selesai sudah aktivitas. gue udah dikerjain masalahnya. Udah dikerjain pakai baju adat, ribet banget pakai suntik udah nggak tengah. Sampai mereng-mereng ya. Ya udah kayak jalan kepiting. Gitu. Tapi ya nice lah pengalaman yang oke kalau menurut gue. Pengetahuannya juga bertambah. Pengetahuan juga bertambah gitu kan. Nah, jadi pesan-pesan lo buat teman-teman semua untuk tetap menjaga jaga kelestarian budaya. Ya, benar. Terus itu Kalau misalnya ada cerita, jangan hanya dengar satu sisi. Ya, yang mungkin seperti yang kita udah jelasin tadi ya. Kalau bisa dengar dulu di pihak mananya, beberapa narasumber. narasumber yang terpercaya dan yang udah mengerti adat istiadat dan sebagainya. Jadi kita jangan suka melabeli. Benar. Melabeli melabeli sesuatu yang kita juga nggak ngerti sebetulnya gitu. Baru dengar satu orang, oh udah gini, langsung ngejudge gitu. Tapi coba dulu dengar kedua belah pihak gimana. Jadi makanya kita sengaja untuk mengupas ini. Karena kan kita tuh multi etnis ya, gitu kan. Terus yang berjodoh juga nih, bisa beda-beda kan, bisa menyeberang-nyebrang nih. Kan kita misalkan orang Sunda, gue dapetin orang Minang, atau misalkan orang Minang dapetin orang mana. Jadi masing-masing harus mengetahui dulu seluk-beluk gitu ya kan kebudayaannya. Jadi jangan sampai ada stigma. Oh orang ini mah begini, orang ini mah begini, orang ini mah begini ya nggak ada. Salah kaprah menilai orang. Jadi karena semua orang juga punya sisi baik dan sisi buruknya aja. Dan orang juga mau bangun budaya atau istilahnya jadi kebiasaan dan lain sebagainya itu dia punya reason, punya alasan. Kenapa begitu, kenapa di Padang itu nggak triliuner, kayak gimana gitu kan, mereka juga punya alasan. Jadi ada ceritanya kan? Iya. So, jadi kita nanti udah kupas tuntas semuanya di dalam vlog kita ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Amin. Kita juga berbagi edukasi tentang budaya, tentang yang mungkin sebagian baru dengar cerita setengah ya udah kita jelasin. Coba jelasin. So, jadi hari ini gimana cuy? Buat pesannya tetap buat mereka yang belum bisa vacation, belum bisa bertamasya gitu. Gimana? Ambillah kesempatan untuk bertamasya. Agar apa? Agar bahagia. Iya, agar bahagia, biar nggak stres, biar nggak kabut, nggak boring apa. Biar gampang lagi cari duit ya. Nggak cuy? Oke deh, alhamdulillah udah nyampe sini. Perkembangannya juga alhamdulillah jadi lebih baik ya kan. So, doain terus dan tetap dukung channel kita di Kumaing 3G. It's your choice. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kumaing 3G, it's your choice.